Assalamualaikum Gus. Ini kita dari channel untuk profil pesantren. Jadi kita berkunjung ke pesantren, kebetulan ini pondok pesantren yang kedua dari Jombang yang akan kita review di channel kita ini, untuk jenengan paparaken bagaimana berdirinya pondok pesantren Darul Ulum Jombang. Sedikit saya bercerita tentang pondok pesantren Darul Ulum yang didirikan pada tahun 1885 oleh seorang kiai dari Bangkalan, Gus. Namanya Yai Tamim Irsyad. Ketika itu beliau datang ke sini 1885, mendirikan surau untuk pengajian, kemudian banyak yang ikut mengaji di sini, akhirnya didirikanlah pondok pesantren di sini. Kalau kita bicara masalah Jombang, Gus, Jombang itu artinya hijau dan abang. Iya, Gus. Hijaunya itu para alim ulama, abangnya itu para penjahatnya juga banyak. Jadi sejarahnya Jombang itu di situ. Jadi kenapa ada Tebu Ireng, kenapa ada Darul Ulum, kenapa ada Tambak Beras, kenapa ada Denanyar? Ya, karena termasuk zaman dulu itu termasuk kota yang jahiliyah. Nah, sehingga muncullah 4 pondok yang saya katakan di sini termasuk jangkar di Jombang, diawali oleh Tambak Beras, Darul Ulum, Tebu Ireng, kemudian Denanyar. Jadi 4 penjuru pondok ini. Jadi generasi pertama yaitu saat itu 1885 mempunyai keturunan Yai Khalil Juremi, itu mantu dari Jawa Tengah, terus kemudian Yai Romli Tamim, yang kemudian Yai Umar Tamim. Nah, 3 putra inilah penerus perjuangan dari Yai Tamim Irsyad, yang kemudian Darul Ulum ini mulai punya lembaga pendidikan masih diniyah zaman dulu. Jadi ketika pendidikan formalnya itu tahun 62. Tahun 62. 62, baru 62 itu ada pendidikan formal. Nah, kemudian sekolah-sekolah mulai ada di sini memadukan 2 pendidikan salafiyah dan pendidikan sifatnya modern. Nah, sampai sekarang ada 11 unit pendidikan dengan tidak mengesampingkan salafnya. Sini masih kegiatan sorokannya masih jalan semua, tradisional jalan semuanya. Bahkan ada sekolah-sekolah yang menjaga kesalafan pondok ini, yaitu sekolah di tingkat SLTP yaitu MTS Plus, dan yang kedua Madrasah Aliyah Unggulan, di mana kurikulumnya ini masih sama dengan ketika Darul Ulum tahun 60-an. Di sisi lain pendidikan umumnya ada SMA yang kita secara kurikulum bekerjasama dengan Australia, dengan Inggris, dengan Cambridge. Nah, jadi memang kita memadukan antara salafiyah dan yang modern. Gitu, Gus. Oke, Gus. Kalau boleh tahu, Gus, untuk keseluruhan santri yang ada di pondok ini ada berapa, Gus, yang mungkin di sini? Di sini sudah ada 39 asrama. Santri yang mukim di sini itu sekitar 11.700. 11.700. Semua mukim di sini, Gus. Semua mukim di sini dan anaknya orang semuanya. Masya Allah. Sangat besar pondoknya. Amin. Semoga pondok Darul Ulum ini sampai ila yaumil kiamat tetap ada, Gus. Amin. Ini ngapunten, Gus, kalau boleh saya tahu, ini sudah generasi keberapa kalau turun ke panjenengan, Gus? Saya generasi keempat. Generasi keempat. Ya. Generasi keempat. Jadi ini juga bisa istilahnya itu, Gus Reva juga bisa istilahnya itu mutolaah dari pondok-pondok yang sudah dikunjungi inilah. Nggih, Gus. Fantasiru fil arti. Nyuwun pendengane mawon, Gus, untuk saya juga bisa belajar di Darul Ulum biar bisa menerapkan di pesantren saya, Gus. Mungkin itu saja, Gus. Mungkin pesan-pesan untuk yang nonton, santriwan santriwati atau wali santri yang ada atau alumni, monggo, Gus. Untuk para alumni Darul Ulum, mana kita masih punya jargon yaitu berpikir cepat, bertindak tepat, berpikir kuat. Itu harus dipegang. Karena yang terakhir adalah berpikir kuat. Jadi apapun, dimanapun kita harus tetap berpikir. Itu. Masya Allah.
sangat bagus sekali, berpikir cepat, Bertindak tepat. bertindak tepat, Berpikir kuat. berpikir kuat. Masya Allah, 3 semboyan nggih Gus nggih. Ya. Di Darul. Oh nggih Gus, untuk yang selanjutnya Gus, ini kebetulan saya baru tahu untuk amaliyah istighosah itu kebetulan dari sini nggih Gus. Ya. Masya Allah, boleh diceritakan sekilas Gus untuk amaliyah? Jadi begini, ketika istighosah itu pertama memang disusun oleh Yai Khalil Zuremi dalam durasi yang cukup panjang, masih itu dalam ikatan torikoh, dua kepala torikoh. Kemudian diringkaskan oleh Yai Romli jadi lebih singkat dan dibaca untuk para santri setiap habis subuh. Setiap habis subuh itu dibaca dengan dipangkas, diringkaskan. Jadi yang biasanya istighfarnya misalnya dari 90 kali jadi 10 kali, diringkas, diperingkas, karena biar mudah dibaca oleh siapa saja. Dan alhamdulillah ternyata saya pernah pergi ke Malaysia melihat orang istighosah yang dibaca juga yang disusun oleh Mbah Yai Romli. Ternyata bukan orang Indonesia saja. Masya Allah, pengaruhnya sampai Ya. ke negeri seberang Gus. Insya Allah begitu. Masya Allah. Ya, untuk para santri dari Unibdu berbanggalah ketika jenengan masih ada di pesantren ini, belajarlah yang lebih baik. Ketika sudah di luar, maka perbanyaklah Ya. untuk amaliyah dan jangan lupa sama pesantrennya. Pesan terakhir? Ya mungkin Gusnya untuk jangan lupa subscribe. Ya sudah. Untuk semuanya jangan lupa subscribe dan tonton selalu, share and like Gus Reva Channel. Gus Milenial Generasi Z. Terima kasih Gus. Dengan